Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dengan berdoa, harapannya materi yang saya sampaikan dan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan ilmunya dapat diterapkan dengan baik, tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk itu, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan mengenai kita di saat ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang Bapak lakukan tadi, tetap memakai masker dan tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, mengurangi kerumunan seperti itu ketika nggak terlalu penting, baik di rumah, melakukan aktivitas untuk keluarga atau ayah ibu yang ada di rumah seperti itu. Ya, langsung saja perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya, nama Bapak Ahmad Ananda Cahya Nugraha, bisa dipanggil Pak Ahmad. Ya, pada kesempatan kali ini saya mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang kebetulan dan mendapatkan kesempatan mengajar di kelas 7C di SMP Negeri 18 Semarang. Ya, untuk sementara beberapa kali ini dan pertemuan berikutnya akan membantu polisi dan menggantikan sementara pembelajaran dengan media yang saya berikan. Seperti itu. Mungkin cukup dulu perkenalan dari saya. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut bisa melalui WhatsApp grup maupun personal. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab interaksi sosial dan lembaga sosial. Tapi ya pada pertemuan kali ini saya cukup mengenai interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, seperti itu aja. Ya, langsung saja. Mengenai interaksi sosial, ya, manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki sebuah naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Ya, kita hidup di dunia ini tidak hidup sendiri, kita memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu kita melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah bertemunya seseorang dengan orang lain ataupun kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, karena manusia tidak mampu hidup sendiri, maka ia memerlukan bantuan orang lain dan berkomunikasi, berinteraksi sehingga mencapai tujuan yang ia inginkan. Ya, jadi tujuan interaksi sosial adalah untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Maka untuk itu setiap manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Lanjut, mungkin adik-adik, anak-anak bisa menyaksikan gambar pada di samping ini. Pada gambar pertama ini kita melihat sebuah interaksi sosial yang dilakukan oleh siswa dan siswa saling berjabat tangan. Itu adalah satu contoh interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya pada gambar kedua kali ini adalah salah satu contoh interaksi sosial individu dan kelompok. Kita lihat aktivitas di dalam kelas antara seorang guru dan siswa yang ada di kelas. Itu adalah salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Pada gambar yang ketiga kali ini kita lihat ada kelompok guru yang sedang menunggu siswa-siswanya masuk ke dalam sekolahan. Adalah salah satu contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Itu ada dua kelompok, yaitu kelompok siswa yang baru datang ke sekolahan dan kelompok kedua adalah seorang guru yang menunggu kehadiran siswa-siswanya untuk masuk ke dalam sekolahan dan melakukan aktivitas belajar mengajar. Ya, untuk itu dapat disimpulkan pengertian interaksi sosial adalah interaksi antara manusia, atau interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Pada dasarnya adalah ada sebuah interaksi timbal balik yang tadi saya sampaikan tadi,
untuk mencapai sebuah tujuan ada sebuah komunikasi timbal balik. Seperti pada gambar tadi, ada respon yang diberikan pada setiap individu ataupun kelompok. Itu yang dinamakan sebuah timbal balik untuk berlangsungnya sebuah interaksi sosial. Nah, untuk itu, untuk mencapai sebuah interaksi, bisa dikatakan sebuah timbal balik, ada apa? Nah, di sini tentunya ada sebuah kontak sosial. Nah, kontak sosial ini adalah sebuah interaksi, syarat terjadinya sebuah interaksi sosial. Nah, salah satunya adalah tadi berjabat tangan adalah salah satu kontak sehingga tumbuh sebuah namanya interaksi sosial. Salah satu contoh lain adalah ada cerita nih seperti ini. Andi menelpon Bagas untuk menanyakan tugas yang diberikan oleh Bu Polisi pada minggu kemarin. Nah, ketika Andi mengambil telepon dan mencari kontak Bagas kemudian menelponnya, itu adalah kemudian Bagas mengetahui Andi menelpon ia dan mengangkatnya, itu adalah salah satu contoh interaksi sosial. Ada kontak di sana. Pertama, Andi tadi mengambil HP, kemudian menghubungi Bagas, menelpon, kemudian Bagas mengetahui ada notifikasi di HP-nya, kemudian merespon telepon dari Andi dengan mengangkatnya, adalah salah satu contoh interaksi sosial. Nah, kontak sosial tersebut terbagi ada dua hal lagi, yaitu interaksi sosial primer dan sekunder, atau interaksi sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Yang interaksi sosial secara langsung, salah satu contohnya tadi berjabat tangan, berikan sebuah senyuman, dan tentunya bertatap muka secara langsung. Tidak ada media lain seperti telepon ataupun yang lainnya, ataupun surat. Kemudian kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial primer ataupun tidak langsung. Salah satunya yang saya contohkan tadi, ketika Andi menelpon Bagas melalui telepon dan direspon dengan angkatan telepon dari Bagas. Seperti itu. Salah satu contoh interaksi sosial tidak langsung adalah melalui media telepon, surat, ataupun SMS dan yang lainnya. Adalah salah satu kontak sosial yang mendukung proses terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya sebuah komunikasi. Ya, komunikasi adalah diartikan sebagai kegiatan menyampaikan pesan dari seorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian lanjut ke contoh cerita tadi. Ketika tadi Andi sudah berhasil menelpon Bagas, sehingga kemudian Andi menyampaikan maksudnya. Tadi maksudnya apa? Bertanya mengenai tugas IPS yang diberikan oleh Bu Polisi pada minggu kemarin. Ya, proses yang disampaikan Andi mengenai pesan yang ia sampaikan adalah sebuah komunikasi. Salah satu contohnya seperti itu. Andi bertanya menggunakan sebuah bahasa, menyampaikan pertanyaan kepada Bagas, itu adalah komunikasi yang diberikan. Ada pesan yang disampaikan. Andi ingin tahu apa sih yang tugas kemarin pada pertemuan dengan Bu Polisi, dan pesan itu tersampaikan kepada Bagas. Adalah satu contoh komunikasi. Komunikasi juga selain dengan ucapan juga dengan sentuhan, dengan senyuman. Ketika kita bertemu dengan seorang teman di jalan, ketemu dengan guru di jalan, kita memberikan sebuah sapaan dengan senyuman, atau dengan sapaan selamat siang ibu bapak, selamat pagi. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah selain kontak sosial tadi adalah komunikasi. Setelah melakukan sebuah pertemuan atau adalah kontak, harus ada sebuah komunikasi yang dilanjutkan, baru terjadi sebuah namanya interaksi sosial. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, untuk ciri-ciri interaksi sosial, bisa dikatakan sebuah interaksi sosial ada 4 poin. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Seperti saya contohkan tadi, melakukan sebuah interaksi sosial adalah hubungan interaksi sosial antara satu orang lain dengan orang lain, atau satu orang dengan kelompok. Tidak dapat dilakukan dengan 1 orang saja. Ada
perlu setidaknya 2 orang atau individu dengan individu. Yang kedua adalah berlangsungnya secara timbal balik, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada respon yang diberikan. Salah contohnya tadi pertama Andi menelpon Bagas, kemudian Bagas merespon dengan mengangkat telepon tersebut, kemudian adanya komunikasi. Komunikasi adalah pesan yang disampaikan, Bagas menyampaikan maksud tujuannya dan tersampaikan kepada Andi dan tersampaikan oleh Bagas dan terjadilah sebuah komunikasi. Ada tujuan. Tadi tujuannya saya contohkan dengan cerita, yaitu Andi ingin tahu nih tugas yang diberikan oleh Bu Polisi kemarin dengan Bagas. Ada tujuan Andi ingin tahu sehingga melakukan sebuah interaksi sosial melalui mengontak Bagas dan melakukan komunikasi dengan Bagas, baru terjadi sebuah interaksi sosial. Itu adalah 4 ciri-ciri komunikasi. Yang itu pertama, saya ulangi lagi, adanya interaksi sosial adalah lebih dari 1 orang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi, dan adanya tujuan. Selanjutnya, untuk berlangsung sebuah interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu untuk melakukan sebuah komunikasi tentunya ada beberapa faktor yang mengaruhi, yang ada imitasi. Imitasi yang dimaksud di sini adalah proses mencontoh orang lain atau kelompok mencontoh, ya. Misalnya seorang anak bermain masak-masakan melihat ibunya pada masak dicampur. Karena salah satunya contohnya mungkin saya saat ini mencontoh mengajar adik-adik, karena sebelumnya saya pernah melihat mencontoh guru saya mengajar sebuah pelajaran dengan cara seperti ini, sehingga saya mencoba melaksanakannya di depan adik-adik melalui media video seperti ini. Sebenarnya saya sudah pernah menonton seperti ini. Kemudian ada sugesti yang dimaksud adalah pengaruh yang dapat mengaruhi orang lain. Misalnya seorang dokter memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa pikir panjang. Sugesti di sini adalah kita sudah percaya dokter akan mampu menyembuhkan dengan pengetahuannya, sehingga si pasien menuruti karena ia percaya dokter memiliki kompetensi, memiliki dalam bidangnya dalam kesehatan. Seperti saat ini pemerintah dan dokter menyarankan untuk kita tetap di rumah, menjaga kesehatan, memakai masker agar terhindar dari bahaya COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat yang patuh dan percaya dengan pemerintah mematuhi hal tersebut, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, ada faktor identifikasi, kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Terkait dengan idola nih teman adik-adikku sekalian, seorang anak mengidolakan main bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan ditiru. Seperti contohnya mengidolakan Cristiano Ronaldo sehingga mencontoh gaya berjalannya, kemudian gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, mungkin gestur tubuhnya. Ia contoh adalah identifikasi karena mengidolakan seseorang, ya seperti itu. Kemudian faktor simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya pada tetangga yang terkena musibah, kita ikut merasakan sedih, bahkan ikut membantunya. Salah satu contohnya ketika faktor simpati adalah ketika mungkin adik-adik pulang sekolah melihat temannya ketika naik sepeda bannya bocor, adik ini simpati sehingga yang membantu mencarikan tempat tambal ban yang terdekat untuk membantu temannya. Jadi beri informasi adalah salah satu contoh simpati tersebut. Nah, itu adalah 4 tadi yang berlangsungnya interaksi sosial berdasarkan pada 4 faktor tersebut. Yang pertama ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Nah, mungkin cukup, ya itu cukup sekian pembelajaran IPS pada bab interaksi sosial dan syarat-syaratnya terjadinya interaksi sosial. Kita tadi sudah belajar banyak, pertama mengenai pengertian interaksi sosial, kemudian syarat-syaratnya interaksi sosial, dan kali ini adalah faktor yang mempengaruhi
terjadinya interaksi sosial. Ada 4 tadi: imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nah, itu cukup sekian dari saya. Selanjutnya nanti dapat dikerjakan tugas yang sudah akan saya sampaikan. Ya, mengenai tugas yang akan saya berikan, yaitu silahkan anak-anak mencatat di buku catatan mengenai interaksi sosial yang pernah kalian lakukan, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. 3 hal tersebut masing-masing satu contoh saja interaksi sosial yang pernah anak-anak lakukan. Itu dicatat di buku catatan, nanti difoto, kemudian diupload di Google Classroom sesuai tenggang waktu yang saya berikan. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalian mencatat interaksi sosial yang pernah kalian lakukan, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Masing-masing interaksi tersebut, contoh interaksi tersebut satu saja. Jadi nanti totalnya ada 3 ya, total interaksi sosial yang pernah adik-adik lakukan. Mengenai tugas tersebut, mungkin kalau kurang paham bisa tanya ke saya secara langsung ataupun melalui grup WhatsApp, seperti itu ya, bisa ditanyakan langsung aja. Ya, cukup sekian ya untuk mengakhiri pada pembelajaran pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian ya, terima kasih atas kesempatannya pembelajaran pada pagi hari ini. Titip salam untuk keluarga di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, tapi usahakan tetap berada di rumah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.